bersama aku Isaura Silaban. Kali ini kita akan membahas tentang integral parsial. Pengen tahu kan bagaimana integral parsial itu? Mari ikuti video kami ya, di mana video ini akan dibawakan oleh Elizabeth, Febiana, Isaura, Melki, dan Rosiana. Saksikan terus ya, bye-bye. Metode integral parsial didasarkan pada rumus untuk turunan dari hasil dua kali fungsi. Dengan memisalkan U sama dengan UX dan V sama dengan VX, maka rumus untuk turunan UX dikali VX sama dengan UX dikali V aksen X ditambah VX dikali U aksen X, atau rumus dari UX dikali V aksen X sama dengan turunan dari UX dikali VX dikurang VX dikali U aksen X. Integrasikan kedua ruas dari persamaan tersebut, maka dapat kita peroleh integral UX V aksen X dx sama dengan UX dikali VX dikurang integral VX dikali U aksen X dx. Karena dv merupakan V aksen X dx dan du merupakan U aksen X dx, maka dapat kita singkat menjadi integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Oke, kita akan masuk lagi pada poin yang selanjutnya, yaitu rumus yang berperan untuk integral tentu. Pengintegralan parsial integral tentu menggunakan rumus yang bisa kita lihat sama-sama di layar. Nah, rumusnya yaitu integral batas A sampai B UX V aksen X dx sama dengan. Nah, perlu kita ketahui dahulu bahwa U adalah koefisien dan X adalah variabel, atau V aksen adalah koefisien dan X yang di sebelahnya, di sebelah kanannya juga merupakan variabelnya. Baik U aksen, V aksen itu merupakan koefisien. Sedangkan X yang ada pada sampingnya, jika ada X-nya, itu merupakan variabel dari koefisien tersebut. Nah, jadi penyelesaiannya dapat kita lihat di samping sama dengan dalam kurung UX VX di dalam kurungnya lagi batas A sampai B dikurang integral batas A sampai B VX U aksen X dx. Nah, seperti yang tadi kita sepakati di awal, bahwa U aksen V dan V aksen merupakan koefisien dan X yang di sampingnya merupakan pasangan variabelnya. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Untuk yang pertama, kita lihat dulu yang di sebelah kiri ya, yang di dalam kurung UX VX dari batas A sampai B. Nah, cara menyelesaikannya yaitu pertama, kita harus mengganti X-nya itu menjadi B, baik UX dan VX kita ganti menjadi B, berarti menjadi UB VB dalam kurung. Setelah itu kita kurangi dengan koefisien itu tersebut, namun variabelnya kita ganti dengan konstanta A dikurang U konstanta A dikali V konstanta A. Nah, dari situ kita akan dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada poin yang di sebelahnya, yaitu integral dari batas A sampai B VX U aksen X dx. Langkah penyelesaiannya kita bisa lihat lagi di bawah. Jadi penyelesaiannya yaitu integral A sampai B U dv itu kita dapat dari integral A sampai B VX U aksen X dx. Nah, begitu ya. Jadi cara penyelesaiannya sama seperti yang di awal tadi, yaitu U V dalam kurung batas A sampai B. Namun bedanya ini tidak memiliki X. Kenapa? Karena kita akan menggunakan pemisalan baru. Nah, jadi U itu dan V pasti akan mengandung variabelnya masing-masing. Caranya untuk mengerjakan pada bagian ini sama seperti di atas, yaitu variabel kita masukkan dulu, variabel itu kita ganti dengan B, kemudian kita kurang variabel tersebut atau elemen tersebut kita ganti dengan koefisien A atau konstanta A dikurang integral A sampai B V du. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep pengintegralan parsial. Jadi
rumus-rumus pada integral parsial ini menekankan untuk mengubah soal integrasi U dV menjadi integrasi V du. Nah, contohnya nih, U adalah 2x pangkat 2. Jadi, lakukan penurunan dulu pada 2x ini. 2x pangkat 2 ini berarti menjadi 4x. Nah, setelah kita turunkan dan dapat menjadi 4x, maka itu merupakan du. Begitu juga dengan dv. Jika misalnya dv merupakan sin x dx, maka kita akan dapatkan v menjadi minus cos x. Seperti kita melakukan penurunan. Jadi, keberhasilan dalam mengerjakan soal-soal tentang pengintegralan parsial ini tergantung pada pemilihan yang tepat untuk memilih U dan dv. Nah, gimana? Udah semakin ngerti belum tentang integral parsial? Kalau masih kurang mengerti, yuk langsung aja kita bahas ke contoh-contoh soal dan pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu integral x ln x dx. Kita misalkan U sama dengan ln x, maka du sama dengan 1 per x dx. Lalu dv-nya sama dengan x dx, maka v-nya sama dengan x kuadrat per 2. Lalu kita ingat rumus integral parsial, yaitu integral dvu sama dengan uv dikurang integral v du. Lalu kita masukkan ke dalam soal, integral x ln x dx sama dengan x kuadrat ln x per 2. Dari mana didapat itu? Kita ingat tadi rumusnya adalah UV. U sama dengan ln x dan V sama dengan x kuadrat per 2. Lalu dikurang dengan integral V du. Lalu kita masukkan yaitu x kuadrat per 2 dikali 1 per x dx. Lalu kita operasikan, maka didapatkan hasilnya x kuadrat ln x per 2 kurang integral x per 2 dx. Dari mana didapat x per 2? Karena x kuadrat per 2 dikali 1 per x, maka hasilnya adalah x per 2 dx. Lalu kita dapat hasil akhirnya adalah x kuadrat ln x per 2 kurang x kuadrat per 4 tambah c. Dari mana didapat x kuadrat per 4? Karena rumus dari pengintegralan itu adalah pangkatnya ditambah 1. Tadi x pangkat 1, maka ditambah 1 yaitu x kuadrat. Maka yang di bawahnya juga sama, pangkatnya ditambah 1. 2 pangkat 1 ditambah 1, maka 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, maka hasil akhirnya adalah x kuadrat ln x per 2 dikurang x kuadrat per 4 tambah c. Baiklah, kita lanjut lagi. Soal yang berikutnya, sekant pangkat 3x dx. Kalau kita perhatikan bentuk ini, kita bisa menguraikannya menjadi sekant pangkat 2x dx dikali sekant x. Kalau seperti itu, kita bisa misalkan sekant x sebagai u, sehingga turunannya adalah sekant x tan x. Maka dari turunannya itu kita bisa peroleh lagi du sama dengan sekant x tan x dx. Setelah memisalkan sekant x sebagai u, artinya sekant kuadrat x dx kita misalkan sebagai dv, sehingga v-nya adalah tan x. Sesuai dengan rumus integrasi parsial, yaitu uv dikurang integral v du, kita bisa peroleh lah sesuai dengan elemen-elemen yang sudah kita misalkan, sesuai dengan yang kita lihat pada layar, yaitu sekant x tan x dikurang integral tan x sekant x tan x dx. Maka kita perolehlah dia sekant x tan x dikurang integral tan kuadrat x sekant x dx. Sesuai dengan identitas trigonometri, tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat x. Artinya tan kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x dikurang 1. Dari bentuk yang integral v du, berarti kita bisa menggantikan tan kuadrat x sekant x dx sebagai integral sekant kuadrat x dikurang 1 dikali sekant x dx. Dengan sifat distribusi perkalian, kita bisa kalikan sekant x ke dalam yang dalam kurung sekant kuadrat x dikurang 1. Maka kita peroleh lagi dia hasilnya menjadi sekant x tan x dikurang sekant pangkat 3x dx ditambah sekant x dx. Kita lihat ada elemen yang sama, yaitu integral sekant pangkat 3x dx. Kita pindah ruaskan dia dari kanan ke kiri, sehingga diperolehlah 2 integral sekant pangkat 3x dx sama dengan sekant x tan x ditambah integral sekant x dx. Kita bagi 2 kedua ruas, sehingga menghasilkan integral sekant pangkat 3x dx sama dengan sekant x tan x per 2 ditambah
1/2 integral secant x dx. Kalau kita operasikan sesuai dengan sifat integral, artinya kita mendapatkan hasil akhirnya menjadi secant x tan x per 2 ditambah logaritma natural secant x tambah tan x per 2 ditambah c. Baiklah, soal selanjutnya yaitu integral x kuadrat sin x dx. Di mana pada soal ini kita menggunakan rumus umum dari integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan up dikurang integral v du. Di mana pada soal kita dapat untuk u-nya sama dengan x kuadrat, maka du-nya sama dengan 2x dx. Untuk dp-nya sama dengan sin x dx, maka v-nya sama dengan min cos x. Langsung saja kita masukkan ke rumus umum dari integral parsial tadi, maka kita dapat integral x kuadrat sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x ditambah integral 2 sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x dikurang integral 2 sin x dx. Maka kita dapat hasilnya min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x ditambah c. Demikianlah hasil proyek dari kami kelompok 2 dengan materi integral parsial. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.